Halo, gua Kajam. Gua seorang driver online. Selamat datang di channel gua. Oke, di sini gua ingin sedikit membahas buat kalian yang saat ini berpikir ingin jadi bergelut di bidang driver online atau taksi online atau ojol, apapun itu yang sifatnya aplikasi dan lu mau terjun ke dunia ini. Kenapa gue bilang dunia? Karena kan di Indonesia ini bisa dibilang driver online ini udah cukup sangat banyak banget lah, udah ngejamur banget. Di mana-mana pasti lu lari ke kota ini ada online, lari ke kota ini ada driver online. Dan ya, mereka itu, kita ini sangat membantu mobilitas masyarakat pada umumnya untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan di sisi lain gue terima kasih kepada para aplikasi seperti Grab, Gojek, dan beberapa aplikasi yang baru saat ini seperti Maxim, InDrive, banyak lah ya, mungkin beberapa. Nah, di sini gue pengen sedikit ngasih tahu 5 hal yang wajib kalian miliki kalau pengen jadi seorang driver online. Hal yang pertama dan sangat wajib banget, ya tentu mungkin kalian udah tahu, ya kalian harus punya kendaraan ya, baik itu mobil atau motor untuk menjadi ojol, yaitu lu harus punya. Dan lu ada ketentuan yang mengatur terkait dengan tahun pembuatan dari si kendaraan tersebut. Kalau di beberapa aplikasi mungkin ya, yang gue tahu itu di Grab itu minimum itu 5 tahun sebelum kayak sekarang 2026. Nah, mobil atau kendaraan itu minimum 5 tahun pembuatannya itu 5 tahun ke belakang gitu. Berarti 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2002. Ya 2000 kebanyakan ya. sorry. Ya di minimal 5 tahun ke belakang lah. Tapi pada pelaksanaannya sebenarnya kayak di 2016, 2017, 2018, 2009 itu masih bisa, 19 itu masih bisa digunakan. Begitupun dengan aplikasi lain kayak Gojek, juga bisa, Gokar ya kalau mobilnya itu bisa. Pastikan bahwa kalian punya kendaraan, terus tahun pembuatan kendaraan tersebut itu layak. Dan untuk jenis kendaraannya yang jelas, yang pasti ya, untuk GrabCar atau Gokar layanan biasa itu ya mobil di atas 1000 cc, kayak misalkan Agia, Kalia, atau Sigra, itu kan 1200 ya. Sekarang itu 1200 minimal, dan paling tinggi itu 1500. Terus gimana kalau misalkan, om gue punyanya mobil di atas 1500, misalkan Innova tapi pembuatan tahun baru, itu bisa. Dan ada layak namanya kalau di Grab itu GrabCar Premium. Kalau iya GrabCar Premium, kalau di Gokar tuh ada Gokar Luxury, kalau mungkin kepanjangannya Luxury ya. Jadi itu layanan premiumnya lah gitu. Jadi mobil-mobil dengan kayak mobil listrik sekarang tuh di 2026 tuh mobil listrik tuh sangat dianggap premium ya. Nah itu dari segi kendaraan ya, pastikan tahun kendaraan kalian udah layak dan juga kalian memiliki kendaraan itu. Oke, yang kedua kita bicara SIM. Nah, SIM ini penting ya, karena kalian nggak mungkin kan berkendara di jalanan, apalagi kalian menjadi mitra dari sebuah aplikasi driver online, itu nggak punya SIM, itu nggak akan mungkin kalian bisa. Karena itu wajib utama, dokumen pendukung setelah kendaraan, kalian harus punya SIM. Oke, SIM itu yang jelas A ya, jenis yang untuk mobil biasa. Dan untuk selanjutnya kalian itu yang ketiga, dokumen pendukung. Ya, dokumen pendukung ini kayak KTP. Kalau diminta lain-lain kayak buku rekening, itu kalian harus siapkan, karena kalau kalian nanti bisa dapat bonus itu bisa dikirim ke rekening dan juga ke dompet digital. Misalkan kalau Grab ini kan punya OVO,
Kalau Gokar ini dia punya GoPay. Jadi pastiin make sure kalian udah punya, dan rekening pendukung yang biasa kayak bank-bank yang non digital gitu ya. Itu juga kalian harus punya ya. Terserah itu kalian mau Mandiri, BCA, CMB, apapun itu. Apapun itu kalian yang penting punya rekening Mandiri. Oke, itu dokumen yang ketiga, dokumen pendukung. Yang selanjutnya kita bicara permasalahan. Oh iya, ini yang keempat, sorry bukan yang ketiga. Yang keempat ini penting. Selain daripada yang tiga tersebut, kalian harus mempersiapkan mental. Kenapa gue bilang mental itu penting? Karena di online ini kita bergerak di bidang jasa pelayanan ya. Sorry ya, kalau misalkan kalian mentalnya masih seneng dilayani, tapi kalian ingin terjun jadi di dunia jasa, kalian pikir dua kali deh untuk bisa terjun ke sini, atau kalian bisa turunin ego kalian sedikit untuk memastikan bahwa oke, gue siap untuk jadi seorang driver online, dan driver online ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa gitu kan. Kita mitra dari sebuah aplikasi penyedia jasa. Dan mental ini kenapa penting? Karena di sisi lain kalian akan bertemu dengan berbagai macam penumpang yang kalian gak bakalan sangka, beneran deh, serius. Kalian bakal ketemu sama penumpang yang sefrekuensi dengan kalian, lucu, fun, dan lain-lain. Bakal ketemu penumpang yang cemberut, kalian bakal ketemu penumpang yang galak atau marah-marah gak jelas, dan itu kayaknya kalian harus benar-benar siapin mental kalian, dan kalian harus menyadari kalau gue ini bergerak di bidang jasa. Jadi banyak hal lah. Mungkin kalian bisa pernah lihat yang viral di sosial media terkait dengan penumpang yang kurang ajar, penumpang yang marah-marah nggak jelas. Nah, hal-hal kayak gitu itu pasti terjadi. Itu kembali lagi bagaimana kalian menyikapi permasalahan tersebut ya. Tapi kalian nggak usah worry, nggak usah khawatir. Kalau kalian bingung, kayak penyedia aplikasi kayak Grab, Gokar itu kalau nggak salah dia ada pelatihan online, dan kalian bisa ikutin di situ pelatihannya, bagaimana cara melayani penumpang dan lain-lain, atau misalkan ya kayak nyervis mobil atau mobil harus bersih dan lain-lain. Itu bicara mental. Dan yang kelima ini juga nggak kalah penting, pastikan kalau kalian tuh benar-benar sehat. Kenapa gue bilang kesehatan itu penting? Karena kita nyari uang di jalan sebagai seorang driver online, itu kesehatan itu nomor satu. Banyak banget kasus di luaran sana yang dimana driver itu sakit dan mereka jauh daripada bantuan karena tidak aware dengan keadaan dirinya, akhirnya meninggal. Dan itu efek dari kelelahan. Kelelahan itu berdampak ke kesehatan. Nah, hal-hal seperti itu kalian harus menyadari keadaan kalian. Jika kalian punya penyakit epilepsi, asma, atau penyakit kronis, itu kalian harus benar-benar menjaga diri kalian dan mempersiapkan. Misalkan kalau kalian ada obat yang harus dibawa, ya bawalah obat itu gitu. Dan kalian harus tahu bahwa berkendara dalam keadaan sakit itu, apalagi dalam kondisi yang tidak fit, itu jangan deh. Lebih baik kalian jangan, karena kalian ini berkendara bukan cuma bawa diri kalian, tapi kalau kalian lagi bawa penumpang itu kalian juga harus bisa ngejaga mereka gitu, agar mereka sampai tujuan dengan selamat dan lu juga selamat. Nah, itu hal yang paling penting menurut gua yang kalian harus siapin dari 5 hal tersebut. Yang pertama ya pasti jelas kendaraan yang sesuai dengan tahun syarat dari pihak aplikasi. Yang kedua itu dokumen pendukung untuk itu SIM, dan dokumen pendukung ketiga ini kayak data diri, buku tabungan, dan juga dompet digital, tergantung di mana kalian mendaftar. Terus yang keempat mental itu yang harus kalian mental health, kesehatan mental kalian juga harus dipersiapkan. Yang kelima kesehatan diri. Memang kalau bilang mental itu kan sehat-sehat juga, iya benar, tapi sorry kalau gue bilang ya, mental itu
benar-benar terpisah dan daripada kesehatan pada umumnya. Intinya mental itu berbicara kesiapan kalian gitu, hal yang harus kalian benar-benar siapkan. Selain daripada kesehatan, mental itu paling penting. Nah, itu yang bisa gue sharing sama kalian. Kalau kalian masih bingung, nanti akan gue bahas beberapa aplikator atau aplikasi penyedia jasa yang mana menurut gue so far sampai sejauh ini, dari gue 2018 jadi driver online sampai 2026 sekarang stabil ya. Stabil dalam artian ada penumpangnya, tapi untuk pendapatan itu ya sekarang berkurang. Tapi ya it's okay lah, kalau buat kalian mungkin gak terlalu kaget. Mungkin beberapa teman-teman senior yang udah lama di driver online tuh pasti banyak kagetnya, karena dulu memang kita nggak bohong, penghasilan kita cukup besar. Ya sekarang memang jatuh banget sih, tapi bukan berarti kita menghilangkan rezeki ya. Apa yang sudah dikasih sama Tuhan ya kita syukuri aja, selama itu udah jadi niatan kita untuk mencari nafkah. Oke, sekian dari gua. See you di part 2, kita bahas mengenai aplikator ya. Aplikator itu penyedia aplikasi dan apa sih benefitnya dari mereka gitu nanti. Oke, jangan lupa subscribe, like, share channel gua biar gue bisa berkembang, gue bisa kasih info-info yang lebih banyak lagi. Dukung gua dengan cara subscribe. Terima kasih.